selalu alasan kayak iya ntar gitu, maunya bareng-bareng, tapi dia tuh nggak mau, selalu pengen kayak berdua ayo gitu. Ya udah kamu lama-lama dia kayak kesel gitu. Ya udah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah nggak usah diperpanjang soalnya janji kamu palsu katanya gitu. Dan akhirnya aku mutusin bahwa aku tuh negesin dia lewat pesan WhatsApp, maaf pak saya gak bisa kalau jalan berdua. Nah di situ dia langsung marah, nomor saya juga diblokir padahal saya juga masih kerja di situ tuh. Dan akhirnya saya berani untuk melaporkan kepada Pak Kobon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sesuai judul pada kesempatan video kali ini, yang mana di media sosial digegerkan dan dipiralkan terusus di Jawa Barat dan di kota industri, kota buruh, yang mana kota buruh ini terbesar di Indonesia. Ini adalah kota Cikarang, saudara. Bahkan bukan hanya se-Indonesia, akan tetapi kota buruh terbesar se-Asia Tenggara ini adalah Cikarang, saudara. Akan tetapi digegerkan baru kemarin-kemarin ada suatu oknum bos perusahaan yang mewajibkan karyawatinya jika ingin diperpanjang kontrak kerjanya itu harus wajib menemani kencan oleh bosnya. Bahkan yang lebih keji, wajib untuk staycation oleh bosnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, tadi saya tampilkan dalam video cuplikan awal tentang video si korban tersebut. Dan mohon maaf, pada cuplikan tersebut, videonya tentang si korban, tentang si perempuan tersebut, itu saya blurkan wajahnya. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya sangat antusias dan apresiasi, bahkan top markotop kepada perempuan ini, si korban ini yang berani angkat suara tentang oknum-oknum kebejatan, bajingan, tentang bos-bos yang mewajibkan karyawatinya untuk menemani jalan oleh bosnya. Ini tidak menutup kemungkinan di balik si korban ini pasti banyak sudah korban-korban yang lainnya. Mungkin korban-korban yang dulu tentang dia jika ingin diperpanjang kontraknya, dia harus menemani bosnya jalan. Mungkin si korban tersebut dia tidak berani untuk angkat suara. Akan tetapi si perempuan hebat ini dia berani angkat suara, dia berani angkat bicara. Karena apa? Posisinya dia ini adalah benar. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum saya bahas terlalu dalam, ini terkhusus kepada Anda, wahai atasan, wahai bos-bos, wahai supervisor, wahai HRD, wahai manajer di suatu perusahaan dimanapun engkau berada, yang mana engkau tunggangi. Apakah Anda tidak berpikir, jikalau Anda mempunyai sosok anak perempuan, atau Anda mempunyai keluarga ataupun adik perempuan, bagaimana ketika keluarga Anda atau anak Anda atau adik Anda diajak sedemikian rupa tentang apa yang Anda lakukan kepada karyawati Anda? Entah ini adik Anda, entah itu anak Anda. Anak Anda kerja di perusahaan yang lain, akan tetapi diajaki kencan dengan iming-iming akan diperpanjang kontraknya, lalu staycation yang lebih keji atau berhubungan badan. Bagaimana ketika keluarga Anda yang digitukan oleh orang lain? Bagaimana rasanya ketika anak Anda yang digitukan oleh bos perusahaan orang lain? Apakah Anda tidak punya hati nurani? Karena hukum karma itu pasti berlaku, Pak. Bapak hati-hati. Jangan sewenang-wenangnya menindas kaum hawa, menindas kaum perempuan. Apalagi di tanah Bekasi, apalagi di tanah Cikarang, saudara. Anda ini, oknum-oknum bejat ini bikin tercoreng kota buruh se-Indonesia. Bahkan bukan hanya se-Indonesia, se-Asia Tenggara.
kota buruh terbesar. Orang dari manapun, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, semua terkhusus dari Indonesia yang merantau, entah dari perempuannya, entah dari laki-lakinya, yang ingin menjadi buruh pabrik di kota Cikarang industri tersebut. Dengan adanya oknum bejat, oknum perusahaan-perusahaan tersebut yang bikin tercorengnya kota industri gara-gara mereka, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, saya hanya memesan sedikit kepada kaum hawa dan terkhusus kaum perempuan. Kalian ini kaum hawa, kaum perempuan yang diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Kalian memang tidak diwajibkan untuk mencari nafkah. Akan tetapi kalian saking cintanya kepada orang tua, kalian saking cintanya mungkin kepada suami, kalian ingin meringankan beban-bebannya suami. Kalian ingin meringankan beban-bebannya orang tua untuk membantu ekonomi. Entah itu ada yang buruh pabrik, entah itu apa. Dan ketika apapun kalian mengalami trouble, entah itu di pekerjaan, entah itu di buruh ataupun di toko dan yang lainnya, ada atasan-atasan seperti itu, bos-bos bejat, bos-bos bajingan. Kalian wajib untuk angkat suara. Kalian wajib menjaga kehormatan Anda sendiri. Karena kalian adalah wanita-wanita hebat yang untuk mencari nafkah, membantu keluarga kalian, membantu suami kalian. Kalian adalah wanita-wanita hebat. Dan saya pun mendoakan kepada korban tersebut. Semoga beliau mendapatkan kerjaan yang baik, mendapatkan kerjaan yang lebih layak lagi, pekerjaan yang sebelum-sebelumnya. Semoga dihindarkan dari bos-bos bejat, dari PT-PT dia yang terdahulu. Dan sebelum video kesempatan kali ini akan saya tutup, inilah, mari saya mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat, entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Kalian harus memegang dua-duanya. Jangan kalian pegang dunia saja, jangan. Kalian harus pegang juga akhirat. Kalian jangan memegang tentang aktivitas sehari-hari. Kalian juga harus pegang tentang aktivitas ngaji, saudara. Karena syariat dan hakikat tidak bisa dipisahkan. Karena dunia dan akhirat juga tidak bisa dipisahkan. Kalian harus bersama-sama. Kenapa dunia harus dibarengi dengan akhirat? Kenapa aktivitas sehari-hari harus dibarengi dengan ngaji? Karena ketika Anda itu menjadi atasan, ketika Anda akan tergoda, terlilit dengan iblis, akan ada goncangan syahwat dan hawa nafsu untuk merugikan orang lain. Ketika Anda punya guru, ketika Anda punya istiqomah, ketika Anda ngaji, pasti Anda akan punya rem. Ketika Anda mau maksiat, Anda pasti punya rem. Ketika Anda ingin mencelakai orang lain, Anda akan punya rem dengan sendirinya. Kenapa? Karena Anda berpatok kepada dunia dan akhirat. Aktivitas sehari-hari dan ngaji. Itu suatu karunia nikmat yang Allah berikan untuk menyelamatkan Anda dari bujuk rayu setan, saudara. Maka dari itu, mari kuatkan keimanan, cari guru-guru pembimbing, cari ulama-ulama. Ketika Anda menjadi atasan, Anda akan dikokohkan kepemimpinan Anda. Dijauhkan Anda dari bujuk-bujuk rayuan setan. Dan ketika Anda menjadi karyawan ataupun Anda menjadi bawahan, akan dikokohkan bagaimana Anda, keimanan Anda. Tidak panjang tangan. Anda ada niatan untuk mencopet, Anda akan direm dengan sendirinya. Karena apa? Anda tahu hukumnya dan Anda pun akan dibimbing oleh Allah dan baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa selalu dibimbing oleh Allah, selalu dilindungi oleh Allah, dan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang layak oleh Allah, dan diberikan lingkungan-lingkungan yang baik menurut Allah. Semoga senantiasa kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.